Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menyelesaikan insiden di pesawat, Harvey segera sampai di keluarga Hig dari klan Serigala. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5580 sampai 5584. Chapter 5580. Harvey York membuka tas itu dan melihat benda seukuran ibu jari di dalamnya. Itu tidak terlalu besar dan warnanya seperti kuning telur. Harvey York melihat sekilas bahwa benda itu dan mengenalnya sebagai lilin Owi yang asli. Benda itu telah dilestarikan setidaknya selama 100 tahun di luar benteng. Ini adalah barang yang sangat bagus. Awalnya, dia tidak ingin menerimanya. Tetapi karena hadiah itu adalah ketulusan hati Bailikov sendiri, jadi Harvey York mau tak mau menerimanya juga. Perhatikan di sekitarmu. Harvey York menyimpan barang-barangnya, lalu berbalik dan membuka pintu kamar mandi. Di luar kamar mandi, semua pengawal Bailikov tampak seperti orang yang menghadapi musuh yang tangguh. Saat melihat Harvey York berjalan keluar, sementara Bailikov bertelanjang kaki dan memerah, para pengawal ini saling memandang dengan cemas. Di sisi lain, Karim sangat marah, dan mengarahkan senjata api langsung ke Harvey York. Wah! Apa yang telah kamu lakukan pada Nona Bailey? Kenapa dia melepas sepatunya? Harvey York tidak menjawab secara langsung, tetapi menyipitkan mata pada Karim dan tersenyum kecil. Kakinya sangat lembut. Kamu... Karim sangat marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Bailikov berjalan keluar dari belakang dan segera memberi isyarat. Detik berikutnya, lebih dari selusin senjata api ditempatkan di kepalanya. Suara acuh tak acuh Bailikov terdengar. Kamu tidak berhak tahu apa yang dilakukan saudara York. Tapi aku ingin tahu, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Saat Bailikov berurusan dengan Karim, Harvey York telah meninggalkan ruang VIP dan memproses pengembalian uang. Dia awalnya ingin ke Gangnam sesegera mungkin. Tetapi karena insiden Bailikov, dia merasa bahwa tidak hanya dia tidak aman untuk terus terbang, tetapi juga akan mempengaruhi jadwalnya. Dan Harvey York juga mengerti bahwa jika dia ke Gangnam, dia mungkin akan diperhatikan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dia merasa harus mengganti identitasnya. Memikirkan hal ini, Harvey York mengirim pesan kepada Kairi Patel. Setengah jam kemudian, Kairi Patel meneleponnya. Tuan Muda York, aku meminta temanku untuk mengatur ulang identitasmu di sana. Kamu adalah mahasiswa miskin dari Golden Sands yang pergi untuk meminta bantuan pada keluargamu. Kamu harus mengambil kursi kelas 2 di rel kereta api cepat. Tanpa membuang-buang waktu, Harvey York segera naik taksi dan langsung ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Dia kemudian naik kereta api berkecepatan tinggi yang sudah diatur oleh Kairi Patel. Dalam perjalanan, Kairi Patel mengirim beberapa pesan yang menggambarkan identitas Harvey York. Identitas yang diatur untuk Harvey York ada benarnya juga. Karena memang ada orang seperti itu di Golden Sands, tetapi pemuda ini sudah meninggal secara tak terduga karena penyakit serius. Harvey York diatur untuk memiliki identitas ini, dan dia tidak perlu khawatir akan terungkap. Yang paling penting adalah bahwa dalam keadaan seperti itu, mungkin lebih mudah baginya untuk menemukan Mandy Zimmer. Bagaimanapun, setelah semua peristiwa di Golden Sands, Harvey York telah menarik perhatian banyak orang. Dalam hal ini, jika dia pergi keluar benteng, mungkin itu akan mengubah bagian luar benteng menjadi tempat berkumpulnya musuh-musuhnya. Mandy Zimmer mungkin juga bersembunyi, sehingga akan menyulitkan Harvey York untuk menemukannya. 8 jam kemudian, tepat pukul 5 sore keesokan harinya, Harvey York muncul di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di wilayah pinggiran. Ketika dia berjalan keluar dari stasiun kereta api, Harvey York merasakan angin dan pasir di tempat ini. Tidak ada gedung tinggi di sekitarnya, hanya beberapa gedung rendah. Chapter 5581. Meskipun jalan sangat padat dengan kendaraan, tetapi kadang-kadang beberapa hewan melitansi jalanan. Bau yang khas tercium di udara yang membuat orang merasa tidak terbiasa dengannya. Jika dibandingkan dengan Gangnam dan Golden Sands, wilayah perbatasan benar-benar dua dunia yang sangat berbeda. Harvey York tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia ingin segera meninggalkan stasiun kereta api, mencari tempat tinggal, sebelum mencari berita tentang kuil Aenar. Lagi pula, tujuan Mandy Zimmer dalam konferensi ini adalah untuk mendapatkan manik si bermata. Maka cara terbaik untuk menemukan Mandy Zimmer adalah pergi ke kuil Aenar. Hei, nak. Kemari. Tepat ketika Harvey York sedang berjalan keluar dari stasiun kereta api, seorang pria yang bersandar pada Toyota Prado meliriknya, dan kemudian mengaitkan jari-jarinya. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang salah? Pria itu memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan tatapan jijik. Kamu Harvey York, kan? Kerabat miskin yang mendapatkan bantuan dari Presiden Harlan. Bukankah kalian orang-orang dari kota besar seperti di dataran tengah selalu memandang rendah kami orang luar?
Apakah keadaanmu sangat buruk di sana sehingga kamu mencari bantuan di sini? Harvey York tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba teringat informasi yang dikirimkan Kairi Patel kepadanya. Orang yang dia tiru saat ini juga bernama Harvey York. Lagi pula, nama ini juga sangat populer. Di negara H, ada ribuan orang dengan nama itu. Kairi Patel kebetulan menemukan orang ini. Adapun Harvey York yang asli, dia adalah seorang yatim piatu di Golden Sands dan meninggal karena sakit. Orang ini memiliki hubungan yang baik dengan seorang tetua di pinggiran kota. Orang ini bernama Harlan Hick, dan dia adalah bos dari sebuah perusahaan menengah. Harvey York kembali kali ini untuk mendapatkan bantuan darinya. Agar semuanya berjalan lancar, Kairi Patel sudah menghubungi Harlan Hick dan memberitahu bahwa Harvey York akan tiba hari ini. Orang yang berdiri di depan Harvey York saat ini adalah Cillian Wintour. Di masa lalu, klan Serigala hanya memiliki keluarga Hick dan keluarga Klein. Oleh karena itu, dua nama keluarga ini adalah nama keluarga asli di antara klan Serigala. Cillian Wintour yang jelas-jelas tidak memiliki darah dari klan Serigala. Tetapi karena dia sudah lama bersama Harlan Hick, dia selalu menganggap dirinya sebagai bangsawan dari klan Serigala. Harlan Hick secara khusus memintanya datang ke stasiun kereta api untuk menjemput Harvey York. Dia awalnya mengira bahwa dia akan menjemput orang kaya dan seorang tuan muda. Tetapi di luar dugaannya, dia hanya melihat pria berwajah malang seperti Harvey York. Cillian Wintour tahu dengan jelas bahwa Harvey York pasti datang untuk meminta bantuan pada Harlan Hick. Mungkin dia sama seperti dirinya, dia ingin mendapatkan putri kesayangan Harlan Hick, Billy Hick, dan menjadi menantu keluarga Hick. Begitu dia memikirkan ini, Cillian Wintour menatap mata Harvey York, penuh dengan permusuhan. Masukkan kopermu yang kotor ke bagasi. Bersihkan sepatumu dengan tisu sebelum masuk ke mobil. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Cillian Wintour memandang Harvey York dengan jijik di matanya. Jika bukan karena Harlan Hick sendiri yang memintaku untuk menjemputmu. Kerabat miskin sepertimu, tidak memenuhi syarat untuk mengendarai mobil mewah seperti Toyota Prado dalam hidup ini. Harvey York mengabaikan Cillian Wintour dan berbalik dan pergi. Melihat tindakan Harvey York, Cillian Wintour sedikit terkejut, dan kemudian menghentikan Harvey York secara langsung. Bajing, aku menyuruhmu ikut denganku, tidakkah kamu mengerti? Ketika dia keluar, Harlan Hick sudah menginstruksikannya bahwa dia harus membawa Harvey York kembali. Cillian Wintour memahami karakter Harlan Hick. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia mungkin akan dimarahi, jadi dia sedang terburu-buru saat ini. Kamu ingin aku ikut denganmu? Harvey York melirik Cillian Wintour dengan ringan. Ayo, tolong. Chapter 5582. Mendengar kata-kata Harvey York, Cillian Wintour tertegun sejenak sebelum meledak dalam kemarahan. Bajing, apakah kamu ingin mati? Saat berbicara, Cillian Wintour ingin menendang Harvey York. Plak. Harvey York melayangkan tangannya dan langsung menamparkan wajahnya. Cillian Wintour terlempar hingga menabrak pintu mobil Toyota sebelum memuntahkan darah. Kamu ingin agar aku ikut denganmu? Kamu pikir siapa dirimu? Harvey York melirik Cillian Wintour dengan ringan, lalu berjalan ke samping dan memutar telepon. Tuan muda York, apakah kamu bersenang-senang di daerah pinggiran? Di seberang telepon, suara tersenyum Kairi Patel keluar. Aku tidak masalah jika identitasku berubah, tetapi mengapa sekarang masih ada orang yang datang menjemputku? Ada apa? Harvey York berbicara dengan ringan. Tuan muda York, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu juga tahu bahwa kamu sekarang menjadi perhatian banyak orang. Jadi kamu harus melakukan banyak hal untuk itu. Kairi Patel menjelaskan di seberang telepon. Pemilik asli identitasmu adalah seorang mahasiswa. Dilihat dari informasinya, selain meminta bantuan kepada Harlan Hicks, yang terpenting adalah sekolah. Harvey York terdiam. Kamu tidak harus menggunakan identitas penipu untuk belajar. Kairi Patel tersenyum dan berkata, Tuan muda York, jangan mengira Harvey York hanya bersekolah di sekolah biasa. Dia belajar di Akademi Klan Bumi yang diselenggarakan bersama oleh 3 kuil. Sederhananya, jika kamu menjadi siswa akademi ini, kamu akan bisa pergi ke kuil Aenar atau berpartisipasi dalam konferensi Buddha. Mengenai Harlan Hick, kepada siapa Harvey York akan membelot, Anda pasti sudah membaca informasinya. Dia adalah garis keturunan keluarga Hick dari klan Serigala, meskipun hubungannya dengan keluarga Hick tidak terlalu bagus. Tetapi dengan tingkat identitas ini, kamu akan jauh lebih sederhana dan lebih nyaman ketika kamu melakukan sesuatu di Gangnam. Dengan cara ini, keamananmu akan lebih terjamin. Hanya saja, bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Harvey York terdiam. Hanya saja, aku baru saja mendapat kabar terbaru. Harvey York ini seharusnya memiliki ciuman bayi dengan putri Harlan Hick, Billy Hick. Dan menurut verifikasi data yang aku terima, kematiannya sepertinya bukan karena penyakit sederhana.
Aku menemukan bahwa leluhurnya tampaknya telah menyembunyikan manik-manik Zi yang dibuat oleh leluhur Sekte Bumi. Dan manik-manik Zi bermata dua yang dicari oleh Nona Zimmer adalah dari garis yang sama. Harvey York awalnya penuh dengan garis-garis hitam, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, matanya sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, Harvey York berkata dengan lembut. Baiklah. Karena aku telah meminjam identitasnya sekarang. Kalau begitu, jika kematiannya memang sengaja direncanakan, maka aku akan membantunya mendapatkan keadilan. Memikirkan hal ini, Harvey York berjalan ke arah Cillian Wintour, yang menutupi wajahnya dengan kebencian. Dia membuka pintu mobil sendiri, dan berkata dengan dingin. Jalan. Cillian Wintour tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan Harvey York akan mengambil inisiatif seperti itu. Tapi karena dia baru saja ditampar oleh Harvey York. Pada saat ini, dia tidak berani berbicara omong kosong sama sekali. Sebagai gantinya, dia naik ke kursi pengemudi dan dengan cepat membawa Harvey York ke kompleks townhouse di pinggiran kota. Meskipun wilayah pinggiran tidak berkembang seperti kota-kota dataran tengah, tetapi itu tidak mungkin tetap tradisional dan tertutup seperti di masa lalu. Tidak mungkin bagi klan serigala untuk terus bertahan seperti dulu. Mobil berhenti di depan gerbang komunitas. Harvey York melihat sekilas bahwa ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di gerbang komunitas. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan janggut lebat, dan dia terlihat sangat berani. Dan wanita itu hanya berusia awal 20-an, dengan wajah cantik, mengenakan gaun hitam kecil Givenchy, dengan ekspresi dingin dan arogan yang samar di wajahnya. Harvey York sudah membaca informasinya, ini Harlan Hick dan Billy Hick. Chapter 5583. Harvey York turun dari mobil, dan sebelum dia bisa berbicara, Harlan Hick sudah tertawa, melangkah mendekat dan berkata, Harvey kecil, lama tidak melihatmu. Lebih dari 10 tahun, dan kamu telah tumbuh begitu besar. Karena kamu sudah ada di sini, anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Jangan terlalu sopan pada pamanmu. Harvey York sedikit mengernyit, tetapi dia bereaksi dengan cepat, menyatu dengan identitasnya dan tersenyum. Terima kasih, Paman Hicks. Anak baik, anak yang sangat baik. Harlan Hick tertawa. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putriku Billy Hick. Dia kuliah di universitas yang sama denganmu. Jika aku ingat dengan benar, dia beberapa bulan lebih muda darimu, jadi kamu harus melindunginya dengan baik. Harvey York mengangguk dan berkata, Paman Hicks, jangan khawatir. Saat berbicara, mata Harvey York tertuju pada Sarah Asghari yang berdiri di sampingnya. Putri satu-satunya Harlan Hick yang memiliki hubungan bayi dengannya. Meskipun Harvey York merasa tidak pantas baginya untuk berhubungan lebih jauh dengan Billy Hick, dia melakukan segalanya dalam permainannya. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Halo, namaku Harvey York dan aku dari Golden Sands. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, katakan saja padaku. Harvey York hanya melirik Billy Hick sebelum membuang muka. Aksi Harvey York membuat Billy Hick tertegun sejenak. Ketika dia di sekolah, dia selalu dikejar oleh lebah dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa orang tua dan muda di lingkaran kelas atas di Gangnam memiliki perasaan untuknya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang dari Golden Sands akan benar-benar mengabaikannya. Dia pasti berpura-pura tidak tertarik padaku, dan kemudian mengejarku nanti. Sebuah pikiran muncul di benak Billy Hick, dan kemudian warna licik melintas di matanya. Dia dengan sengaja mengulurkan tangan kanannya. Saudara York, jangan lupa apa yang kamu katakan hari ini. Kamu harus melindungiku. Hanya saja, Billy Hick tidak menganggap serius Harvey York saat ini. Melihat Harvey York menarik tangan kanannya seperti kilat, dia merasa lebih sarkastis di hatinya. Aku berjabat tangan dengannya hari ini, aku khawatir dia tidak akan mencuci tangannya selama beberapa tahun. Memikirkan hal ini, Billy Hick merasakan perasaan jijik. Harvey York tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak terbiasa berhubungan dengan orang asing, apalagi dia lebih tua dari Billy Hick. Seorang paman datang untuk mendapatkan keuntungan dari seorang gadis kecil, dan ketika seseorang mengetahuinya, dia harus membuatnya melupakannya. Baiklah. Mari kita pulang dulu. Harlan Hick melihat bahwa putrinya yang berharga dan Harvey York bergaul dengan bahagia, dan wajahnya penuh senyum saat ini. Aku akan memperkenalkan bibimu padamu nanti. Dia hanya melihat fotomu ketika kamu masih kecil, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa kamu begitu tampan sekarang. Karena itu, Harlan Hick menatap Harvey York lagi. Meskipun sedikit kurus dan memiliki wajah yang cerah, bukankah semua orang di dataran tengah memang seperti ini? Baik. Harvey York tersenyum. Mereka bertiga segera berjalan. Harvey York melihat sekeliling dengan santai, dan matanya tertuju pada sebuah gunung di tepi langit. Melihat tatapan Harvey York, Harlan Hick tersenyum dan berkata, Harvey kecil,
Tempat itu adalah tempat dengan pemandangan paling terkenal, Gunung Eden. Chapter 5584. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, suku serigala menganggap Gunung Eden sebagai gunung suci. Setiap musim panen, sebagian hasil panen akan dipersembahkan di tempat itu. Hanya saja dalam masyarakat modern, ritual ini sudah mulai menghilang. Tetapi, orang-orang dari klan serigala masih bangga bisa tinggal di Gunung Eden. Di lereng Gunung Eden, ada area villa yang dikembangkan oleh orang terkaya di sini. Toilet di sana bahkan lebih mahal daripada townhouse di sini. Aku telah berjuang selama setengah hidupmu, tetapi aku belum menemukan batu loncatan untuk tinggal di sana. Harvey York menyipitkan mata ke Gunung Eden, lalu tersenyum dan berkata, Paman Hikes, aku sudah tahu sebelumnya. orang terkaya di sini seharusnya adalah keluarga Klein dari klan serigala kan? Harlan Hig melirik Harvey York dengan heran dan berkata, ya, klan serigala dibagi menjadi keluarga Hig dan keluarga Klein. Namun, meskipun aku memiliki nama keluarga Hig, aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga utama. Aku hanya kerabat sampingan. Berbicara tentang villa ini, keluarga kita berada di lingkungan sebelah, dan kami kebetulan memiliki villa yang relatif kecil. Saat aku mendengar bahwa kamu akan datang, aku sudah memperbaikinya. Itu adalah hadiah untukmu. Kamu bisa tinggal di sana di masa depan. Saat berbicara, Harlan Hig menyerahkan kartu akses dan alamat kepada Harvey York. Harvey York mengambil kartu akses dan melirik alamatnya. Ini adalah komunitas lain yang tidak jauh dari sini. Itu milik bangunan komersial dan perumahan dengan campuran bertingkat tinggi dan villa. Seharusnya tempat itu menjadi tinggal keluarga Harlan Hig di masa lalu. Dia tidak menyangka Harlan Hig begitu baik kepada Harvey York yang asli. Harvey York pasti akan membalas kebaikannya. Pada saat ini, dia menyimpan kartu akses, tersenyum dan berkata, Paman Hicks, terima kasih. Tapi aku tidak akan tinggal di villa ini. Ketika aku punya waktu, aku akan pergi ke Gunung Eden untuk melihat apakah ada villa yang cocok untukku. Aku juga akan memberimu satu set. Bagi Harvey York, tidak peduli seberapa tinggi harga perumahan di tempat ini, sebuah villa bukanlah apa-apa. Jika dia mau, dia akan bisa membeli area villa Gunung Eden dalam satu kata saja. Mendengar kata-kata Harvey York, Harlan Hig tertegun sejenak, lalu berkata dengan lega. Harvey kecil, kamu benar-benar anak yang baik. Paman tidak pernah salah menilaimu. Sejak kecil, kamu sudah tahu rasa terima kasih. Di sisi lain, Billy Hig yang tertinggal setengah langkah langsung mengernyit saat mendengar hal itu. Dia telah tinggal di Gangnam selama bertahun-tahun, dan dia tahu betul bahwa sebuah villa di Gunung Eden akan menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar. Bahkan jika dia mengenal beberapa putra dan putri yang hebat, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dan mengatakan bahwa mereka akan mengirim mereka ke villa Gunung Eden. Harvey York, menurutmu siapa dirimu? Apakah kamu mengira dirimu berasal dari keluarga Klein, dan kamu adalah orang terkaya di wilayah ini? Kamu sangat suka membual di usia yang masih muda, dan sepertinya itu bukan hal yang dapat diandalkan. Ayah selalu menekankan bahwa semua orang baik. Tetapi, sepertinya tidak selalu begitu. Billy Hig samar-samar tahu bahwa dia dan Harvey York memiliki ciuman bayi. Awalnya, dia berpikir bahwa pria yang dihargai ayahnya ini akan lebih baik daripada pria lain. Tapi sekarang sepertinya tidak ada banyak perbedaan. Dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Sementara mereka bertiga berbicara, mereka sudah tiba di pintu masuk villa nomor 9 di satu-satunya area villa. Villa-villanya saling terhubung, dekorasi keseluruhannya bergaya Soviet. Setelah memasuki aula, terlihat dekorasi di sekitarnya yang sangat halus dan elegan, dengan cita rasa Gangnam. Di aula, ada seorang wanita parubaya yang mengenakan congsam. Pada saat ini, dia sedang membuat teh dan minum sendiri. Harvey York meliriknya dan menyadari bahwa ini adalah istri Harlan Hig istrinya, White Lay Cobb.